Mengidolakan penyanyi udah biasa lah ya. Mengidolakan makhluk 2D, iya udah wajar deh sekarang. Tapi gimana kalau kalian mengidolakan presenter cuaca? Seriusan, ini udah ada. Kali ini kita akan diskusiin sebuah fenomena idoling yang membuat gue kembali bertanya-tanya apakah memang tidak ada batasannya untuk ketidakwarasan manusia untuk mengidolakan sesuatu. Tentu saja gue ngomongin kaum gue sendiri, yaitu para wibu yang tiba-tiba dari suka sama VTuber sekarang geser suka sama peramal cuaca, pembawa berita ramalan cuaca lebih tepatnya. Dan iya, pas gue lihat emang seru sih untuk diidolain, dan gue akan ceritakan ada apa ini, siapa dia, dan kenapa dia bisa diidolakan. Memperkenalkan, saya Hiyama, seorang presenter cuaca yang beneran presenter cuaca. Dia nggak nari, dia nggak nyanyi, tapi followersnya banyak dan diidolakan sama banyak orang Jepang dan bahkan orang-orang mancanegara. Salah satunya gua dan mungkin kalian. Terus kenapa dia bisa diidolin? No? Dia nyanyi enggak, dia nari enggak, dia VTuber bukan. Ya dia diidolakan karena dia membawa ramalan cuaca. Yes, gua nggak bohong. Oke, pelan-pelan ya, gua akan bantu jelaskan. Gua akan mulai dari di mana si saya bekerja. Saya ini bekerja di sebuah channel news tapi berfokus pada ramalan cuaca, yaitu News Weather Jepang. Nah, si News Weather ini emang ngerekrut presenter-presenter cewek yang emang nggak cuma bisa bawain berita, tapi juga berpenampilan menarik. Dan gue rasa wajar ya, hampir semua channel berita juga pasti ngerekrut yang nggak cuma bisa ngerti bacain berita, tapi kalau bisa juga menarik. Dan itu pasti udah nilai plus banget buat dia. Sebelum kalian berpikir ke yang aneh-aneh karena kalian pernah melihat news weather yang aneh-aneh, nggak. Ini news weathernya beneran news weather, nggak ada gimmick, nggak ada pura-pura, nggak ada yang tiba-tiba menjurus ke sebuah video yang kalau disingkat menjadi 3 huruf aja yang diawali dengan huruf J dan diakhiri dengan huruf V. Ini beneran channel ramalan cuaca. Nah, tapi emang lebih entertaining banget sih saya bawain news weathernya. By the way, kalian bisa nonton news weather ini tuh nggak harus punya langganan TV Jepang atau kabel ya. Kalian bisa nonton gratis di YouTube di channel News Weather Jepang. Jadi emang si saya ini punya pembawaan yang menarik banget dan menurut gue emang lucunya keterlaluan. Tapi bukan berarti dia penuh gimmick untuk lucu-lucuan. Dia bener-bener menyampaikan informasi ramalan cuaca itu dengan baik dan benar. 1月3日土曜日ウェザーニュースライブムーンの時間です。この時間の担当は Tapi pinternya produser atau siapapun yang di belakang kamera adalah ngebuat kayak semacam segmen bahwa si presenter cuaca ini tuh nggak boleh terlalu formal, nggak boleh terlalu kaku gitu. Dia bisa bercerita tentang kesehariannya. ございます。そしてそうなんですよ。今日の髪型はまた母にやってもらいました。あ、そっか、こうすればいいですかね。今日もやってもらいました。皆さんってどうですか？ヘアアレンジってしますか？Dia bisa salah ngomong. 11月12日ウェザーニュースライブモーニングではないですね。なんででしょう。今日ゆいちゃんと会ったからかもしれない。 Dan bahkan karena ini live di YouTube, jadi dia tuh bisa menyapa-nyapa para penontonnya secara langsung di live chat. ハローさやってきてます。わ、ありがとうございます。ハロー、Thank you. Nah, udah kayak VTuber kan, tapi ya bawain berita dan nggak pakai 2D. Nah, si saya ini tuh punya trait yang emang bikin dia beda banget, yaitu dia punya keawkwardan yang emang bener-bener nggak dibuat-buat dan emang dia seawkward itu. 素敵な一枚でした。ね、あ、お腹鳴っちゃいました。今聞こえたかな。Dan kebetulan dia punya hobi yang sama anehnya dengan para wibu. Dia suka nonton anime, dia suka baca manga, bahkan ada manga yang baru terbit terus di bawah cover tuh ada kayak direkomendasikan oleh saya. Itu kayak waduh, saking dia sudah seterkenal itu dan opini dia penting banget buat publik terhadap sebuah manga, bayangin. Dia main game juga. 魔法の名前かと思っちゃいました。 ペラルゴニウムとオーストラーレホワイト咲き始めましたということで、なんかゲームのバージョンみたいですよね。シーズン1シーズン2みたいな。へえ、そういう品種があるんですね。後で調べてみたい。Dan tentu saja salah satu kekuatannya yaitu dia juga suka nge-cosplay. Nah, si News Weather ini tuh bukan karena saya rame di internet terus dimanfaatkan. Enggak, emang mereka sudah mempersiapkan ini. Makanya tadi gue bilang segmennya tuh nggak hanya bacain ramalan cuaca, tapi juga ngebuat dia untuk bisa interaksi sama penonton secara
secara live. Penonton atau siapa gitu ngirimin foto-foto bagaimana cuaca mereka hari ini gitu loh di kota-kota mereka di Jepang, terus dikomentarin sama presenternya. Dan ini serius, mereka tuh bener-bener stasiun TV ramalan cuaca yang 100% deep dive ngeramalin cuaca sampai sepenting itu ramalan cuaca. Punya 2 jam siaran yang kalau misalnya kita lihat di berita-berita paling cuman 15 menit, ini 2 jam ngomongin cuaca. Ketemu ahlinya, ketemu para meteorologis, bener-bener ramalan cuaca. 気温東京上がりましたけども、ダンゴムシはまだ今日は見当たらなかったですか？今日は出なかったです。そうか。さあということでダンゴムシにもね解説していただきましたけども。ダンゴムシのですよね。あ、ダンゴムシの。私ダンゴムシではない。Bahkan para presenter ini yang menurut kalian cuman entertaining, yang cuman lucu atau gimana, mereka ini benar-benar profesional. Salah satu kasusnya adalah ketika lagi gempa di Jepang, itu benar-benar harus disampaikan dengan clear, dengan jelas, dengan lugas, dengan tegas, dengan cepat gitu, nggak boleh dibecandain. Dan saya sebagai salah satu presenter cuaca di situ, yang lagi bertugas di situ, menyampaikan secara live dengan baik, padahal dia lagi ngobrol santai sama viewersnya. 大手被写体やってみたいですよね。なかなかうまくいかない。ここで地震をお伝えします。緊急地震速報をお伝えします。念のため海岸から離れてください。 Jadi ya memang channel ramalan cuaca yang kebetulan mereka punya presenter-presenter yang menarik dan entertaining sekali. Saya ini bukan satu-satunya, banyak banget ya. Dan mereka tuh udah punya para fans-fansnya sendiri, tapi saya ini yang emang paling go internasional. Bahkan fans-fansnya tuh sampai nungguin live dia, dan si saya pun menyapa gitu orang-orang yang lagi nontonin dia dari berbagai macam belahan dunia. I'm glad to get your nice comment. Thank you very much. 届いてますかね? Dan ya seperti idola pada umumnya, dia mulailah dapat endorsan. Salah satunya adalah dia dapat semacam kolaborasi sama air purifier Sharp di Jepang. Jadi kalau kalian nyalain air purifier itu, yang keluar bukan suara nena, tapi suara si saya. 私もいつかみんなのお役に立てる家電になれたらいいな。じゃじゃーん、私家電になりました。皆さんのお役に立ってきます。 Dan bahkan si saya udah kayak idol juga, dia udah punya photobook. Seriusan, dia punya photobook. Dan tentu saja tadi gue udah bilang, saya ini nggak sendirian. Banyak presenter-presenter cantik menarik lainnya dari News Weather Jepang ini, dan mereka akhirnya juga bikin meet up. Fun fact, fansnya udah seniat apa sih? Ya, fansnya itu seniat beli tiket meet up. Ini tiket meet up bayar, nggak gratis. Dan ada satu fakta penting yang perlu kalian tahu, pengunjung di situ tuh bawa mobil, dan mobilnya itu udah dicat muka saya. Kalau kalian masih nggak percaya sama gue dan bilang ini mah nggak ngidol loh, ini mah cuma ngefans aja gitu, cuma suka aja karena lucu gitu, nggak sampai ngidol-ngidol amat. Tunggu sampai gue jelasin yang ini. The problem of parasosial, yang dimana kalian merasa memiliki idol kalian pun sudah terjadi sama saya. Suatu ketika saya jarang hadir di Weather News, dan entah disengaja atau tidak, tiba-tiba ia ditemukan lagi nonton tenis. Bukan di Jepang, tapi di Inggris. Dan ternyata dia lagi nontonin cowoknya main tenis, atlet tenis Jepang. Dan fans saya ngamuk. Ya ngamuk kayak fans-fans idol yang lihat Oshinya pacaran sama orang lain diam-diam gitu. Ya nangis, teriak, ngamuk di internet, marah-marah gitu, teriak-teriak gitu, unfollow, block dan lain-lainnya lah, nyumpahin dia mati, nyumpahin karir dia tamat dan lain-lain lah. Biasa para sosial. Bayangin lu ngamuk gara-gara presenter cuaca pacaran. Ini apa ini? Yang dimana ya gak ada aturannya, gak ada golden rule kayak di dunia idol-idol yang gue juga gak tahu itu beneran ada apa enggak. Ya tentu saja dia boleh pacaran lah sama orang lain, gak ada masalah kan. Kenapa dia tiba-tiba gak boleh pacaran? Hanya karena dia diidolakan banyak orang, gak jadi langsung dapat semacam peraturan gitu kalau dia gak boleh pacaran. Untuk bilang lu jadi gak suka lagi sama dia gak masalah, tapi ngelarang dia buat pacaran itu ngaco. Dan itu sudah apa ya, kultur idoling banget. Dan itu terjadi di Saya Hiyama ini. Untuk detail tentang kasus saya yang tiba-tiba pacaran terus fansnya ngamuk, kalian bisa tonton detail di video channel Japanalysis ini. Kalian bisa klik linknya di deskripsi di bawah, karena gue rasa dia menjelaskan dengan sangat cukup baik lah, biar kalian jadi lebih paham dan gue jadi nggak terlalu panjang videonya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Saya lucu atau kalian emang udah tahu saya dan kalian sangat mensupport saya? Komen di bawah. Komen di bawah juga kira-kira apa yang udah diidolin orang tapi banyak orang nggak tahu dan kalian mau gue bahas. Itu silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan pengen support gue, kalian bisa klik tombol subscribe, atau kalian bisa support langsung gue dengan membeli merchandise gue di bit.ly/tokocs. Yes, ketik aja itu di browser atau klik linknya di deskripsi di bawah. Gue baru sadar, kalau dipikir-pikir ya, ini channel Jepang sendiri aja gitu, tanpa sisi idolingnya itu udah niat banget. Bisa live streaming 2 jam lebih, ngomongin cuaca doang dari berbagai macam sudut pandang dan orang betah nontonin gitu. Dan emang pembawaannya juga seru-seru gitu, dan dibawakan secara serius, gak banyak gimmick gitu. Kreatif banget gitu. Gak kayak negara, nggak jadi bahas. Oke, dan untuk kita semua stay clean and sound.